Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 11 dan hari ini adalah hari terakhir PKL kami di MUI Sumatera Utara. Di hari terakhir ini kami melakukan kegiatan di ruang studio podcast dan di sini kami dibimbing oleh Abangda Muhammad Mulyo dan kami saling berkenalan satu sama lain. Dalam kegiatan di ruangan studio podcast kali ini, kami diajarkan bagaimana cara menyampaikan kegiatan-kegiatan selama kami PKL melalui studio podcast. Nah, ini dia video singkat seputar kegiatan kami di podcast ini dengan satu host dan dua narasumber, yang dimana host dan narasumbernya itu dari kelompok kami sendiri. Berikut ini kami beri contoh kegiatan kami selama di podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Kembali lagi di studio podcast kali ini bersama dengan saya, Fira Nur Fadila Lubis. Nah, kalau podcast nggak ada bintang tamu pasti nggak seru dong ya. Kali ini studio podcast mengundang langsung dua bintang tamu sekaligus dari generasi milenial Islam yang diutus dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang katanya kabarnya baru ini mereka menyelesaikan sebuah PKL di salah satu tempat istimewa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, khususnya Kota Medan nih. Yuk langsung saja yuk kita kenalan sama mereka. Di sini ada Abangda Ahmad Farhan Jarkawi dan Adinda Rizka Nur Ajijapane yang akan menemani kita di sini. Nah, tapi sebelum itu nih teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kitanya kurang semangat nih kalau kaliannya nggak ada support, nggak punya support system dong pastinya ya. Jadi di sini, mari dong support system kita dengan cara follow up Instagram kita ya. Yuk langsung saja kita langsung masuk ke pembahasan hari ini, sharing-sharing sama Abang dan Adinda yang ada di sini nih. Kita tanya langsung yuk. Untuk kakak Adinda Rizka Nur Ajijapane nih, kira-kira nih pasti banyak dong ya pengalaman experience yang didapat selama beberapa hari berada di MUI. Yang dengarnya kabar beritanya kalian baru saja nih menyelesaikan PKL di sana. Apa sih pengalaman yang didapat? Kalau pengalaman di hari yang pertama, kami diberikan pengetahuan mengenai apa sih wakaf produktif, apa itu juga P2PP. Dan juga di hari yang kedua dan ketiga, kami diberi arahan oleh Bang Fahri dan Bang Aidil di kewah hidroponik, membahas mengenai tanaman hidroponik dan juga langsung pelatihan di sana. Terus yang ketiga, kami membantu kakak-kakak di bawah di Kewa Coffee Shop. Seperti itu. Nah, sungguh menarik nih ya kan. Itu kalau dari Adinda Rizka nih. Kalau dari Abangda Farhan gimana nih? Apa yang menarik dari sana selama beberapa hari? Kalau menurut saya yang sangat menarik untuk saat ini saya pelajari yaitu tentang tanaman hidroponik. Wah, tanaman hidroponik. Baru denger nih ya kan teman-teman sekalian. Kita baru dengar tanaman hidroponik. Yuk kita tanya sama Abangda, apa sih tanaman hidroponik itu? Jadi sebelum kita masukkan pengertian tanaman hidroponik, pastinya kita harus tahu asal mulanya. Jadi ternyata teknik menanam hidroponik ini sudah dikenal pada tahun 1627. Yang saat itu terdapat dari tulisan daripada Francis Bones yang menuliskan tentang hidroponik. Dan pada tahun 1699 dilakukanlah penelitian yang lebih lengkap tentang hidroponik, yang mana saat itu dibawakan oleh John Whitworth. Namun hasilnya berbeda. Dari tanaman yang ditanam, hidroponik ini lebih bagus menggunakan air daripada menggunakan tanah. Dan kita bahas selanjutnya itu tentang pengertian hidroponik. Jadi pengertian hidroponik itu salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Itu saja sih. Terdengar nih menggunakan media air. Kira-kira apa sih alasan dari menggunakan media air tersebut, Abangda? Kenapa kita tidak menggunakan media tanah saja seperti pada umumnya? Yap. Baru pada tahun 1980, metode hidroponik ini mulai masuk ke Indonesia. Dan pada saat itu
tanam ini diperkenalkan pada masyarakat luas oleh Bob Sadino, yang mana saat itu tokoh yang terkenal juga di Indonesia. Dengan seiring berjalannya waktu, kenapa menggunakan media air? Metode hidroponik ini sangat membantu, khususnya untuk orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan dengan lahan yang sempit. Segalanya menjadi mudah dengan teknik penanaman hidroponik ini, sehingga cara tanam hidroponik ini menjadi pilihan yang sangat alternatif untuk masyarakat perkotaan atau masyarakat modern. Jadi itu bisa juga termasuk perkembangan ekonomi. Oh, ternyata semenarik itu ya teman-teman ya. Cuman kan di sini tadi saya dengar nih dari Abang Da, menggunakan lahan yang kecil, nggak terlalu menggunakan lahan yang besar juga berpengaruh pada perekonomian gitu kan. Nah, tapi kan ini nggak umum gitu menggunakan media air. Pasti tentunya sahabat-sahabat di rumah pun juga mesti perlu belajar lagi nih bagaimana cara perkembangannya, prosesnya. Jadi ke Adinda deh, gimana sih proses cara hidroponik itu? Jadi kami diarahkan waktu itu penanaman hidroponik itu seperti ini. Yang pertama itu siapkan alat atau set hidroponiknya. Terus siapkan media tanam. Lalu siapkan bibit tanaman. Lalu siapkan larutan dari nutrisi. Dan setting penanamannya. Lalu pemeliharaan tanaman secara berkala, jadi dicek terus ya Kak. Dan lalu yang terakhir langsung bisa dipanen, seperti itu. Oh, ternyata memerlukan beberapa step ya, step by step ya. Terus pasti ada perbedaan dong di antara kedua media tersebut, media tanah dengan media air. Apa sih perbedaannya Kak Kanda? Jadi perbedaan yang paling mendasar antara penanaman hidroponik dengan tanah adalah medianya ya Kak. Karena hidroponik ini kan memerlukan air sebagai medianya. Dan juga air itu harus terus mengalir, jadi tidak boleh berhenti. Karena hidroponik menggunakan media tanam air, menjadikan metode ini tanamannya akan lebih ternutrisi dengan baik, maka tidak heran pertumbuhan dan perkembangannya jauh lebih cepat. Tetapi harus memerlukan keterampilan dan ilmu khusus untuk meramu pupuk yang digunakan agar memenuhi kebutuhan nutrisi. Dan harus juga diketahui bahwa tanaman hidroponik umumnya tidak menggunakan pestisida kimia. Jadi sayuran yang dihasilkan aman dari residu pestisida kimia. Wah, keren sekali ya ternyata ya. Nah, ini tadi kan tidak menggunakan pestisida kimia kalau di hidroponik ya kan. Juga kalau di tanah kita kan sudah pada umumnya ya sudah tahu cara menanamnya bagaimana, jadwal tanamnya gimana, terus tuh jadwal panen juga bagaimana ya kan. Terus yang jadi pertanyaan juga nih, bagaimana apabila kita punya suatu ide, sebuah tanaman yang dari tadinya itu media tanah, kita pindahkan ke sebuah media hidroponik, itu bagaimana? Apakah ada perbedaannya juga nantinya? Yaps, oke. Di depan kita ini sudah ada contoh yang mana tentang tanaman hidroponik. Sebelumnya apabila daun sop ini diambil daripada tanah, ketika kita ingin memindahkannya menjadi tanaman hidroponik, pertama kita bersihkan dulu akar-akarnya dari tanah-tanah yang tersisa. Akan tetapi ingat, jangan sampai akar ini rusak, karena itu bisa membuat pertumbuhan ini tidak menjadi begitu normal pada dasarnya. Jadi ketika sudah kita bersihkan, kita pindahkan ke wadah yang sudah kita siapkan untuk tanaman hidroponik. Dan juga harus kita perhatikan, selama kita membuat ini, menjadikan tanaman hidroponik, harus kita perhatikan nutrisi yang dibutuhkan dia untuk menjadi tanaman hidroponik. Dan harus kita rutin kita perhatikan setiap hari. Itu saja. Berarti bisa ya kan, bisa. Dari media tanah ke media hidroponik. Lalu Kak Kanda Rizka nih, apakah semua jenis tanaman bisa menjadi tanaman hidroponik atau hanya sebagian saja? Karena metode hidroponik ini metode yang khusus, jadi tentu saja tidak semua tanaman bisa melalui metode ini. Kalau dari sayuran seperti yang kami pelajari di kewah hidroponik, bisa menanam bayam, kangkung, selada, pakcoy, seledri dan lain-lain. Kalau buah bisa melon, stroberi dan lain-lain. Kalau bunga bisa bunga matahari seperti itu. Berarti banyak ya macam-macamnya. Nah, tentu nih kan ini sudah banyak macam-macamnya. Tentu pasti memiliki jangka waktu panennya juga berbeda-beda. Itu kira-kira berapa lama sih Kak Kanda? Jadi kita ambil contoh seledri aja ya, daun sop. Jadi daun sop ini kalau dalam metode hidroponik kurang lebih 4 minggu bisa dipanen. Singkat itu rupanya. Tapi ada juga yang lebih singkat, contohnya kangkung. Kangkung itu bisa kurang lebih 3 minggu saja, seperti itu Kak. Oh,
Sebenarnya nih Abang dan Kakanda banyak sekali nih hal-hal yang mau kita sharing lagi nih tentang hidroponik. Namun waktu kita singkat, jadi waktulah yang memisahkan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata pembahasan kita, sharing-sharing kita hari ini dari acara tersebut. Kami mohon maaf kepada Abang dan Kakanda. Saya Fira Nur Fadila Lubis. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Abang dan Kakanda sekalian. Lagi sahur, minum isotonik. Beli sayur harus hidroponik. Jangan lupa untuk subscribe, Like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan selesai sudah kegiatan PKL kami di MUI Sumatera Utara ini. Dan di sini Pak Akmal selaku dosen pembimbing kami di sini menyampaikan closing statement. Dan kami menyampaikan kesan dan pesan selama PKL di MUI Sumatera Utara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.